Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bagi kapanpun kalian mendengarkan. Kembali lagi dengan Bosok Podcast. Dengan saya, Mas Pur. Saya Mas Fu. Dan saya Mas Fit. Ini Gimana kita ya, udah dapat pertanyaan dari para pendengar ceritanya. Nah, sebelum masuk ke sana. Jadi, karena bosennya di rumah ya, kita kan ya mendekat 1 bulan. Udah Semakin lebih lama, kayaknya nih. kita kan semakin bosan. Nah, salah satunya itu kita tidak ada interaksi antar manusia ya, kita kangenkan. Salah satunya adalah wanita. Nah, ngomong soal wanita nih, Wanita, sensitif kita banget di wanita nih. ya. Jadi kita ini sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari para pendengar. Iya, Meskipun kita belum punya nama pendengarnya siapa, ini ya kita sangat anonim berterima lah, kasih anonim. pada teman-teman. ini kurang lebih ada sekitar 7 pertanyaan lah ya yang sudah kita kumpulkan. Ya, Dan kita sudah mengundang salah satu pakar di sini dari kita bertiga ini, para pendengar yang dengerin ini. Kita tahu dari bertiga ini yang paling expert di bidang percintaan Cinta. dan perfakboyan adalah bisa dilihat dari podcast episode kemarin Iya. ya. yang sering Kalau ngomong terlihat tentang dengan- cewek itu siapa? Iya, yang suka ngungkit-ngungkit soal masalah wanita, perasaan Waduh. hati. Ya, Mas Mas Fu lah. Fu. Mas Fu lah jawabannya. Dokter cinta Mas Fu. Dokter cinta, waduh. Kemudian bertepatan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan ini kan, ya semakin mendukung lah bangsatnya Mas Fu ini. aduh. Saya juga banyak teman-teman itu nggak tahu ya, menilai saya. Kamu itu lo fuckboy, kamu itu playboy. Padahal aku itu cowok baik-baik loh padahal. Sebenarnya Iya nih, kan? untuk para pendengar, kalau kalian ngelihat langsung mukanya Mas Fu, itu emang kelihatannya begitu tampangnya. Fuckboy banget. Yo, sebenarnya kalau dilihat sih nggak kelihatan deh. Aku udah kenal Mas Fu ini sekitar 3 tahunan loh. Oh, 3 Dan tahun. nggak tahu kalau dia sebenarnya bangsat banget ini ternyata. Ibaratnya gini, banyak orang yang menilai aku ini polos, tapi di balik itu sebenarnya aku ya religius banget kayak gitu sih. Oh, Buh, iya. Iya, paham sih. religius. Bohongnya. Luar biasa. Siap. Kemarin ngajakin Amer malah. Ngamer. Waduh, ya gila. Jangan buka kartu as tuh. Aduh. Amer kalau nggak ada pesta mbak-mbaknya juga nggak enak loh. Amer ini maksudnya apa sih? Amer kan maksudnya nama orang kan? Oh Pasti iya, ngajakin Amir rumah sih, orang. Amir. Amir atau Amir. Amar ya. Iya. Udah, jangan bahas Amer. Ntar nggak bisa di itu lagi. Nah, kita udah ada beberapa pertanyaan tadi. Langsung aja. Siapa yang mau baca nih pertanyaan pertama? Loh, enggak, kita kan bahas dulu fuckboy dulu aja gimana. Oke. Jadi kita kan kita kan tahu ya pasti Topik kita hari ini. semakin banyak ini orang-orang yang menyebutkan nama fuckboy. Sebenarnya fuckboy itu apa sih? Enggak, itu awal kata fuckboy itu dari mana sih? Penasaran aku. Iya. Kalau menurutku ya, Hah? Gimana? siapa dulu? Silakan. Silakan, Mas saya Fu. dulu. Tadi fuckboy itu gini loh, fuckboy itu cowok ya, yang dia itu ya ceweknya banyak. Cuma dia itu tipikal orang apa ya, yang punya karakter itu yang emang bangsat atau nakal. Tapi di balik itu semua, insya Allah, kalau udah dapat satu hati dia setia. Dia itu fuckboy. Ini maksudnya buat kamu sendiri Atau fuckboy yang Anda lain merasa ini. diri Anda sendiri atau gimana ini maksudnya? Ya insya Allah rata-rata ya 70% gitulah. Beda loh sama playboy ya. Kalau playboy itu dia nggak punya hati emang. Playboy itu gitu ibaratnya ya. cuma mainin cewek terus. Jadi kayak jajan. Habis makan buang di sampah. Buka jajan, Apa yang dibuang? Apa Hah? yang dibuang? Itunya. Apa ya? Gak gila. Mas Fu ini emang pakar sejati ya, gila sih. Sampai tahu loh. Enggak, maksudnya yang dibuang itu ya mungkin ya kayak disakitin, ghosting kayak gitu sih. Jadi ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ghosting apaan? Ghosting itu ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, Pak. Waduh, aku gak ngerti bahasa Kosakata perfakboyan dari sih. mana Kosakata itu dari kayaknya? mana itu? Sumpah gak Itu tahu. bahasa-bahasa anak cinta sekarang gitu ya. Aduh, Nggak gila. apa-apa sih ditinggal pas lagi sayang-sayangnya daripada ditinggal pas lagi besar-besarnya perut. Waduh. Emang para pendengar. kalau udah pakar tuh ngomongnya jauh sekali. Kalau aku dulu taunya fuckboy ini sih dari Korigor.
Aku dengernya Koridor. kayak orang-orang Iya, aku ya, juga dari Bang Kori. Pokoknya kayaknya bacot omongan katakan santu itu dari Korigor semua sih, bahasa-bahasa gini iya, fuckboy gini nih. santuy, terus fuckboy. Aku tahu dari Korigor awalnya. Iya. Kira ya orang-orang bodoh aja yang kelakuannya aneh-aneh itu. Iya, menurutku Tapi juga pikir gitu gitu. sih, sama ya ada main ceweknya juga sih. Gila Cuma sih. ya itu ya sikap semuanya sih overall sih emang kalau emang udah fuckboy kan tipikal emang udah jelek stigmanya. Kayak gitu sih. Fuckboy itu Kalau yang Anda main gimana? fuckboy itu yang sering buat TikTok rada TikToknya bukan TikTok yang normal ya. Kalau TikTok normal kan orang joget-joget biasa. Kalau TikTok yang sama cewek-cewek yang suka di apa? Di Bucin-bucin iya, itu ya. yang pokoknya yang banyak ada ceweknya, ada cowoknya itu gak sih? Iya. Itu kan fuckboy juga gak sih? Heeh, Kadang-kadang itu fuckboy. itu kadang-kadang yang buat TikTok gitu tuh masih bocah anjir. Makanya. Iya. Itu Ya kayak waktu kita pertama kali lihat itu Bowo Lihat siapa? Apple. nah, Bowo aku tuh nggak Alpenliber. tahu Bowo tuh awalnya dari mana. Awalnya dari Bowo Korigor itu juga aku awalnya Bowo. dari enggak, Bowo itu Dari awalnya TikTok dari kan? TikTok. Iya enggak, aku tahu Bowo tuh dari Korigor. Shoutout untuk Bang Kori. Oh, jadi di apa reaksinya Korigor Iya. ke Saya kan penonton setia Korigor. Apa nama itunya? Oh, Bro Brogor. Bogor. Kalau kita apa namanya ini ntar? Ya nanti biar penonton yang menentukan saja. atau mungkin ini Sobat Galer. Apa tuh galer? Oh, Galer itu gatel di iler. Ya. Oh, iler dong, bukan iler. Ya, ilernya itu bikin gatel. Loh. Galer kan gagah Meler. lebah ler. Apa sih? Gak jelas dah, gak jelas. Gimana kita sekarang pada udah tahu kan fuckboy itu kan ya yang gitulah. Menuju ke pertanyaan pertama nih dari para pendengar Raf Industri. Ini berarti langsung pertanyaan aja ya. Ya, kita akan Jadi menanyakan jadi gini teman-teman, kita nanti sambil jelasin tapi sesuai sama pertanyaannya. Jadi pembahasan juga akan lebih panjang. Oke? Siap-siap. Enggak, jadi kita akan menanyakannya ini kepada pakarnya juga ya. Mas Wo ini kan Siap. pakar dewa banget. Dia tuh sarjana dunia cewek. Percintaan. Waduh. SDC. Sarjana burung. Waduh. Burung apa? Burung cicak rawa ya. Iya, burung cicak rawa apa lagi? Siapa nih yang mau baca dari pertanyaan pertama? Siapa nih yang mau baca? Siapa Oke. dulu? Kita terima kasih untuk para pendengar yang Ya. yang telah memberikan pertanyaan. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau topik pembahasan, bisa aja langsung di komen untuk di YouTube bisa komen di bawah. Namun kalau yang Spotify ya mohon maaf nih, mohon Nomor Harus. WA maaf. saya. Ke Spotify Terus bisa ke YouTube dulu biar komennya juga di YouTube. Ya, mungkin bisa komen di YouTube supaya kita dapat topik-topik atau kalian bisa pingin bikin pertanyaan, bisa komen ke kita. Siapa tahu menarik bisa kita bahas. Oke. Sebenarnya Oke. kalau dilihat-lihat pertanyaannya ini lebih ke curhat ya. Bukan nanya Ya, orang-orang. Ya, Ini keluh Nggak kesah. apa-apa. sangat sentimental ini ya, sangat pribadi sekali. Iya, ini keluh kesah para pendengar kita. Ya. Silakan Mas Bor bacakan yang pertama. Kita Oke, mulai. yang pertama. Kita dimulai dari ini kayaknya curhat banget sih. Iya. Pelan-pelan Jadi aku bacanya. mulai ya. Diteliti Jadi ya para dulu, pendengar. oke. Jadi dulu aku tuh dideketin cowok berinisial F. Oke. Bisa ditebak namanya siapa? Mas Namanya Fu. siapa? Mas Fu lah, siapa lagi? Iya ya, kok bisa pas banget ya? Iya. Ngawur. Oke, kita lanjut ya. Terus. Jadi dia itu deketin aku dan Cewek-cewek cewek-cewek lainnya buat ambil materi atau duit Duit. gitu. Jadi materi lah ibaratnya. Terus. Oh, Anda udah tahu ya? Ya kan dilihat dari kalimatnya, Pak. Oh iya, oke, kita lanjut. Terus semalam itu bisa keluar 2 Sama- sampai 3 cewek sekaligus dan semua Waduh, ceweknya anjir. pada dijanjiin nikah semua. Bangsat nih cewek. Ini cewek, nih cowok banget cowok banget nih anjing menurut kalian. sumpah. Kurang ajar. Kalau Gila. menurutku udah sampai tahap nikah sih, wah parah sih. Parah. Soalnya ya itu tadi kan. Dia kan ibaratnya mempertahankan kayak gitu. Eh, Itu Bang, juga nggak bagus sih. parah sih nih cowok. Kan nikah kan ibaratnya apa ya? Komitmen seumur Iya. hidup lah. Atau- Apalagi ceweknya banyak, Pak. Enggak. Atau emang dia pengen nikah sama semua cewek itu? Nah, mungkin atau poligami kan. Kan masih sampai 2-3 toh. Iya, Kan belum dibilang- 4, kan maksimal kan banyak, Pak. 4. Iya kan kalau di agama kita nih kan 4.
Iya, mungkin ya. Tapi ini sih parah banget kalau dia yang nanya nih sampai bilang buat ambil materi dan duit. Nih berarti cowoknya yang matre dong. Maksudnya Sangat cowoknya perampok mungkin ya maksudnya. perampok apa ini? Perampok uang sama perampok satunya kayaknya ini. Apa tuh? Perampok Apa apa, duh? Waduh, ini kan perampok apa? Perampok uang Apalagi- sama apa Mas Bur? Perampok apa? Perampok hati lah. Perampok Nggak, mungkin si cowok ini udah itu kali nyuci kris di semua ceweknya. Nah mungkin Ya, ya biar aman gitu ya. Jadi dia janjiin, ya kita bakal nikah kok. Tapi anjir ini kayak di sinetron aja, kayak baru pertama kali loh aku denger cowok beneran di dunia nyata ada kayak gini loh. Iya sih. Sama sih. Aku juga Selama baru- aku hidup ini kayaknya nggak pernah denger cerita cowok 2-3 cewek. Kira di sinetron doang. drama banget gak sih? Iya. kayak ini loh, apa namanya? Katakan putus, termeh-mehe itu loh ya. Nah, Itu atau mungkin apa? Mungkin Hidayah, mungkin Renatan Hidayah mungkin. nih kalau menurut Mas Fo gimana nih? Cewek ini harus ngapain jadinya? Kalau aku ya pertama dari cowok dulu, ini udah brengsek sih ya. Parah. Benar nggak ini sih? Udah brengsek. kita ini membahas berdasarkan sudut pandang cowok. Ya, sudut Bagaimana pandang kita cowok. dengan bersuara rendah gini kan sudah pasti cowok kan. Jadi cowok ini brengsek sih. Karena apa? Dia ambil materi. Nah kalau misal kamu nggak punya uang ya toh, ya udah ya Yang ibaratnya- rampok lah. Ini nggak bener ini. Mas Bor nih ngaco. Ya maksudnya gini loh. Apa keluar sama cewek kan nggak harus maksudnya apa ya? Ngeluarin uang banyak kan enggak tuh. Ya jajan di mana kek, bioskop, beli nasi goreng pinggiran kan udah selesai tuh. Nah, dia pakai ambil materi, dibuat ibaratnya diporotin uang ceweknya. Habis itu mungkin dibeliin kayak buat beli apa ya? Beli rokok. Beli apa lagi Mas Bur? Biasanya Mas Bur kalau Pecel cowok. lele. Pecel lele, beli sepatu Ya, kayak atau- gitu. atau mungkin yang cowok ini morotin cewek yang pertama nih buat beliin sesuatu yang cewek yang lainnya. Cewek berikutnya. Nah, itu juga bisa. Itu juga Wah itu bisa. kalau beneran sih anjing sini cowok parah Jadi- banget. Jadi gini sih, kayak kesannya kan tutup gali lubang ya. Gali lubang tutup lubang. Ya kayak gitulah. Wah parah sih nih cowok. Kalau Ngawur ketemu sih ini. kalau ketemu enaknya diapain ya? Sunat lagi Diajar kali ya. habis. Diajar masa sih kalau aku. Disunat Iya. lagi. Paling enak tuh dibikin balik. Di apa? Dipelorotin balik. Duitnya. Kan dia kagak ada duit, makanya dia mintain cewek. Iya lah. Apa yang mau Apalagi tuh? diporotin dong kalau gak ada duitnya? Apalagi kalau bukan Apa nih? Diapain? Diambil. Kakak kita fokus. diambil harta karunnya. Nah, terus kita lanjut ya, kembali ya ini ya. Kalau ini sampai janjiin nikah berarti kan ya emang udah cowok ini udah brengsek banget sih. Enggak, sampai- jadi gini loh, ibaratnya cowok ini ibaratnya bakal baperin semua cewek. Gimana caranya? Ya ibaratnya sini kamu, aku minta uangmu. Jadi dia itu memotivasi. paham nggak? Apaan yang Motivasi dimotivasi anjir? Loh, enggak, jadi gini. Jadi cewek itu dibikin kayak bapernya itu loh. Ibaratnya kamu ngasih aku uang, aku bakal menjamin setia sama kamu. Dan aku siap nikah sama kamu. Nah, cewek kan pakai hati, Pak. Cowok pakai pikiran kayak Enggak, gitu tapi kan. ceweknya agak anu juga sih menurutku karena Kalau iya, karena udah emang baper. Karena baper emang nggak bisa disalahin sih. tapi kalau cowoknya udah bilang kamu kasih aku uang itu aku udah kalau aku jadi cewek pun kayaknya nggak bener banget sih udah ketahuan nggak Ya. benernya sih cowoknya kalau udah Ya. begitu sih menurutku ya. Aneh sih soalnya. Gini loh, apa ibaratnya kan sebenarnya kalau cewek matre itu juga nggak ada sih. Cewek matre itu kan hak tuh. Ibaratnya Cewek wajar lah. itu bukan Tapi- matre. Kitanya Iya. aja yang gak mampu buat hidup cewek, kagak ada yang matre cewek itu. Iya emang ya kayak gitu. Jadi ibaratnya kita juga harus tahu lah posisi kita di mana sekarang. Jadi nggak bisa ambil juga cewek matre atau enggak, itu nggak bisa. Ya tergantung. Ya, Terus tergantung juga- sesuai kemampuan lah ya. Iya. Ya sesuai kemampuan. Kalau Anda miskin ya miskin aja. Iya, nggak usah Iya. belaga. Kadang miskin, sok-sokan pasang anak-anak kayak ibaratnya pegangan mobil kayak gitu. Itu biar apa cewek klepek-klepek. Tapi ntar kalau udah dijalanin ya ntar juga dibuang juga kan. Apanya? Ya itu, Jadi- ya cowoknya Mendingan Oh, betul. apa adanya aja lah ya. apa adanya. Itu Kalau apa adanya. apa adanya pasti juga dapat
cowok atau cewek yang setia kok. Malah Tapi Iya. yo ada agak tantangan juga sih kalau tahu kita apa adanya tapi kita ya memang miskin terus maksudnya kita nggak mau dapat berusaha, apa-apa. sama aja sih. Ya maksudnya hidupnya tetap berusaha untuk kerja ngumpulin uang dong. Yang nggak stuck di itu juga. Kita tetap berusaha dengan cara apapun. Tapi siapa tahu ikutnya profesinya kerjanya ya itu melorotin cewek-ceweknya sendiri. Itu bukan Nah, profesi bisa aja. anjir. Yang bisa aja tuh. Enggak sih. Kalau profesi itu mah bisa itu kan tukang tipu itu mah namanya. Iya nggak sih? Ya siapa Iyalah. tahu dia tukang hipnotis gitu, mungkin. Wah, bisa dipenjara dong itu. Jadi itulah itu aja sih kalau menurutku. Kalau misalnya cowok ibaratnya cowok brengsek sih udah ini. Dia baperin 2 sampai 3 cewek sampai ngambil materinya. Terus ibaratnya dia ngeyakinin full ke si cewek itu ibaratnya udahlah santai aja ton aku juga nikahin kamu. Enggak segampang itu, Bro. Buat cowok-cowok Dikira nikah yang punya murah. sikap kayak- Ya, Hah? dikira biaya Nah, nikah iya. tuh murah. makanya Nikah tuh Nikah itu butuh kan keyakinan dan iya, materi. iya. Buat Nikah itu nggak cowok-cowok, tentang- iya. Hah? Buat cowok-cowok Nikah- nikah tuh Ah, ngehidupin cewek. Masa cewek makan batu ntar? nikah Coba itu kalian bayangin coba. Kalian Apa? sebagai kepala keluarga ya. Terus corona, terus kalian belum punya penghasilan. Gimana dong? Nah, itu kan. Kalau Kan nikah itu kan sebenarnya bukan 2 orang aja ya toh, tapi keluargamu juga, keluarga cewekmu juga kayak gitu loh. Kalau kamu baperin gini ya siap-siap kena karma sih kalau menurut. iya sih pasti Bener gak? karma tuh pasti akan ada kan. Mm-mm. Roda itu berputar mas bro. Makanya itu. Apalagi sampai ngambil materi kayak ya Allah itu sih kampungan sih kalau menurut. Oke. Kita jangan terlalu jauh. Kayaknya Mas Bu ini semakin emosi. Iya, Iya, Mas Foni emosi sudah saya. memendam-mendam. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Aku bacain ya. Ngomongnya itu kayak pengen ngatain beneran deh ya. Kalau Ngelakuin mungkin nggak ya? kalau narasumbernya udah ada di sini, kalau nggak masa corona gini udah ditonjokin kali sama Mas Bo. Enggak sih, kalau menurutku kalau misalnya ada narasumbernya di sini, ya Mas Fo sikat lah narasumbernya lah. Langsung Langsung bengkak itu. langsung tembak. Iya, ngawur. Ibaratnya ini udah ngawur. Pertanyaan pertama ini cowoknya brengsek kurang ajar. Tinggalin teman-teman, tinggalin. Ya buat Toh ceweknya kamu tinggalin nanti ya. Toh kamu nanti juga kalau udah putus sama dia, ntar dapat dikasih yang lebih baik lagi kok. Amin. Nah, Contohnya Mas Fo nih. Alhamdulillah ya Allah. oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Aku bacain nih. Nah, Pertanyaan kedua, ada yang nanya nih. Kenapa fuckboy itu suka ninggalin sih? Nah, Waduh. Fuckboy suka ninggalin. emang semua fuckboy itu kayak cuman sebentar gitu ya pacarannya? Fuckboy itu ini sih kalau menurutku itu kayak apa ya? Dia itu kadang kurang ajarnya jatuh cinta dalam jangka pendek kayak gitu. Jadi ibaratnya buat kesenangannya dia untuk sementara gitu loh. Dia mencoba buat memberikan rasa nyaman ke cewek, ya toh. Nah, cewek kan pakai hati kayak yang udah tak bilang tadi. Ketika dia udah lulu, nah si cowok itu ngerasa, oh sudah sebatas apa sih kemampuanku. Kalau dia udah dapet, kalau si cowok ini emang nggak feel, ya mungkin udah ibaratnya nggak akan diseriusi kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak si cewek ini dibuat temen chat, sedangkan si cewek ini udah serius kayak gitu. atau mungkin ceweknya sendiri sih mungkin yang Terlalu berharap Oke. tinggi gitu. ambil hati Iya. lah ya terlalu berharap tinggi. Sebenarnya cewek-cewek itu juga Itu- nggak boleh berharap lah ya. Jangan terlalu tinggi-tinggi dah. Kalau dari tampangnya udah kelihatan tidak meyakinkan, ya nggak usah Mending diharapin tinggal. lah, mending ditinggalin. Mending ditinggal. Tapi belum pasti sih. Iya, Tapi ya nggak kalau bisa juga masalah sih. tampang sih. Enggak, Nggak kita bisa kan cewek-cewek kan bisa nilai dari perilakunya. Pasti udah pacaran berapa Ibarat minggu kalian lah. gini loh, kalau dari tampang ya, ibarat kalian coba bayangin kalian Hitler. Kumisnya seimut itu tapi dia bisa memerangi dunia. Mana ada Iya, imut? Serem Mana ada dia kumis mukanya, nggak ada seimut-imutnya anjir. Coba kamu bayangin kumisnya lah. Cuman Kumisnya dibayangin imut tuh. kumisnya. Orang tuh yang dilihat mukanya bukan kumisnya. Ngapain ngeliat kumisnya Dan anjir? sekilas kan imut kan. Imut kayak kelinci kan. Buat apa merhatiin kumisnya Hitler? Itu sih. Tapi berarti fuckboy itu pacarannya benar-benar ya berarti?
Iya sih, kayak tipikal dia itu friendzone, sukanya nge-friendzonein cewek kayak itu. Oh, berarti Jadi nggak ada kepastian, nggak ada kepastian. berarti fuckboy itu pacaran cuman buat status. Nah, itu ini intinya itu. Tapi bisa juga sih kalau misalnya si fuckboy-nya itu memang nggak menyatakan perasaan tuh. Maksudnya dia nggak benar-benar secara benar-benar untuk menyatakan perasaannya dia menyukai si wanita. Ya Iya, mungkin wanitanya aja yang terlalu bawa perasaan mungkin. Enggak, tapi menurutku iya. ya, kalau si cowoknya itu udah ngechat, Ini dua sisi ya, ya dua sisi. kalau Ayo. kalau si cowoknya tuh udah ngechat lama dan nggak mungkin dong kalau chat lama kayak cewek itu nggak bakal pasti bakal kerasa lah kalau iya. Iyalah pasti. Ibaratnya gini loh, dia chat tapi dia kasih perhatian lebih. Ya ibaratnya buat feedback lah, feedback biar chat ini asik. Tapi kan kita nggak tahu si cewek responnya gimana kan. Ya ibaratnya kamu udah makan dah. Kalau misal kamu belum makan, tak bawain makanan dah kayak gitu. Wah, Nah. kok pengalaman saya. Sangat berpengalaman sekali Mas Fu ini. Enggak. Ya pokoknya kayak gitulah. Fuckboy suka ninggalin ya karena kayak gitu. Dia tipikal apa ya? Main nyamannya dia aja tanpa dia nggak memperhatikan hati dari si cewek itu sendiri. Menarik. Menarik ya udahan ya. Tapi Menarik ya. Bagi yang pernah mengalami mungkin menarik. tapi berarti Bagian belum. jumlah Nggak, fuckboy maksudnya berarti bukan maksudnya mengalami, maksudnya dia ditipu. berarti jumlah fuckboy di Indonesia ini sudah banyak sekali ya, melimpah. Melimpah kayak gitu. Kalau fuckboy itu masih bocah nggak sih menurut kalian? Enggak, dewasa juga. Ya ada. mungkin Anda terlalu banyak lihat TikTok. mungkin. Kalau TikTok biasanya yang di Instagram bocil. tuh bocil-bocil semua pak, yang menurutku fuckboy anjir itu. Ya referensi Anda ya terlalu Referensi Anda kan emang anak kecil, Pak. Kadang-kadang melihatnya tuh ya Allah nih bocah makan apa sih kok bisa kayak gini gitu loh. Padahal perasaan zaman dulu tuh nggak ada deh. Karena kita lahir tahun Yeah. 90-an kayaknya nggak ada ya Iya gitu. kan dulu kan nggak ada akses internet, kita nggak tahu. Kayaknya bocil-bocil zaman sekarang dewasanya keduluan deh. Iya, benar. Oke. Mungkin bisa jadi bocah-bocah sekarang mungkin politik juga. Politik udah paham mungkin ya. Mungkin Iya. iya paham banget kayaknya politik. Tapi menurut kalian bagus gak sih kalau misalnya politik tahu sejak dini atau ya bisa dibilang jadulnya bakal sotoy misalnya masih kecil. Ya nggak apa-apa sih. Selama dia bijak, dia nangkep secara keseluruhan nggak apa-apa sih kalau Menurutku belum kayaknya bocil-bocil belum bisa nyangkep nih kalau masalah politik. Iya, kayaknya belum sejauh itu sih. Iya, pikiran mereka tuh belum sampai ke sana. Masa bodoh lah. Yang penting bikin Iya. TikTok kali. Ya, coba kalian bayangin dulu waktu kelas 1 SD kalian apa coba yang dipikirin? Dulu pas kelas 1 Ya, SD paling kita cuma ngapain? apa sih? Kita masih main gobak Nge-game. sodor, Pak. Iya, Pak. Bola paling. Iya, Iya. gobak sodor. Udah mainan-mainan yang belum ada kayak paling Iya. PS berapa? PS2 ya? PS2, PS1. PS1. Aku PS1 sih dulu. Ya udah gitu-gitu Satu doang. main balapan selesai. Iya. Paling Nah, cuma nunggu kapan nih hari Minggu paling ya. Iyalah. Kapan jalan-jalan? zaman-zaman dulu tuh Kapan enak. 17-an. Kayaknya enakan zaman dulu ya, tapi zaman sekarang emang udah kemajuan teknologi ya. Ya emang harus teknologinya harus maju sih, kalau nggak ngikutin zaman ya susah juga buat berkembang. Ketinggalan. Tapi ya enak sih dengan teknologi sih. Kayak sekarang ini coba kalian bayangin. Kalau belum ada teknologi gimana? Lagi WFH, kalau nggak ada internet gimana coba? Ngapain coba? Mati gaya kalian 1 bulan. Pakai merpati, ngirim Iya. suratnya. lanjut. Paling beli buku, Iya. beli buku paling. Beli buku gambar, tepak mobil-mobilan bertingkat. Iya anjir itu pas SD dulu anjing. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Mas Pur, baca pertanyaan ketiga Mas Pur. Yang ketiga. Oke, silakan Mas Bor. Tips kuat LDR dong. Nah, ini Mas Fit aja, Mas Fit dulu aja. Gimana Mas Fit? Nah, Menurutku ya. untuk saat ini beruntungnya Mas Fit ini kan sudah punya cewek nih. Nah, kebetulan karena ada virus corona, udah pasti kan kepisah nih. Gimana nih caranya ngatasi LDR buat Mas Fit? Kalau menurutku ya LDR sih saling percaya aja. Cuman ya emang gimana ya namanya. Walaupun kita tahu ya
bakal ketemu lagi, tapi ya perasaan hati tuh kadang-kadang nggak tenang sih menurutku. Aku ngerasain sendiri sih. Nggak tenang gimana maksudnya? Gelisah gitu Iya ya? gelisah. Bisa. Apalagi kan jauh gini kangen pastilah. Dimana kita biasanya ketemu kan. Aku biasanya ketemu pas kuliah, tiba-tiba jauh LDR tanpa direncanakan gitu kan. Kalau biasanya kalau liburan biasa kan pasti direncanakan kan. Nah ini kan awalnya kan cuman 2 minggu kan kita diliburin. Tiba-tiba sampai akhir semester nih dileburin. Wah kaget sih itu. Berarti kan jatuhnya aku nggak ketemu tuh bakal 3 bulan lebih nggak sih? Apalagi kita masuk kuliah September. Iya sih. Jadi Gimana kalau tipsnya? buat LDR sih intinya sih harus saling percaya. Rajin-rajin komunikasi lah. Rajin menabung. Nggak, komunikasi itu harus dijaga. Jangan bikin satu kesalahan yang bisa bikin berantem tuh. Karena kalau udah berantem, Apa coba kesalahannya kalau lagi Ya, apa LDR? sih kesalahan LDR? misalnya kita nggak ngasih kabar atau ngapain lah. Kan kadang-kadang Jatuhnya lebih bisa. ke kayak ibu tiri gitu ya. Ya enggak kan kita nih saling mengasih tahu kabar. Soalnya kan LDR nggak tahu. Walaupun nggak usah sering-sering lah, minimal sekali lah lagi apa ngasih kabar aku lagi di ini, aku lagi di itu. Sejam sekali gitu ya. Jam Ya nggak harus sekali. jam sekali juga anjir, ngapain emang satpam. Siapa tahu. Terus misalnya ceweknya protes, kamu jam 12 malam belum ngabari. Wah, gimana tuh? Nggak Nah, mungkin sih. posesif gitu gimana tuh? Misal ngadepin cewek yang posesif di kondisi Nah. LDR, gimana tuh? Ya tergantung, kalau cowoknya emang udah terlanjur suka kan pasti bakal dilakuin kan. Pasti mau gimana pun Sabar, pasti dilakuin. sabar. Tapi kalau misalnya cowoknya nggak suka, ya paling ditinggalin, jadi fuckboy ujungnya, ninggalin cewek. Ntar dicap fuckboy lagi sama cowoknya, sama ceweknya. Jadi kalau menurutku ya, tips kuat LDR ya, pertama itu kasih sabar, kasih kabar. Itu yang paling penting. Ya paling-paling 1 hari teleponan lah ya. Ya kalau mau, misal kalian mau, tiap Sama malam teleponan. sama kadang-kadang kan Nah, ada, nah, enggak, kadang-kadang kan ada yang ngomong kalau LDR tuh apa, kayak yang jauh tuh yang setia tuh bakal kalah sama yang selalu ada. Itu sih aku, ya Wah. nah itu ini Ada aja juga ya. teman-teman, pakai aplikasinya Masfit. Apa Masfit aplikasinya? apa, Zoom. Zenly. Kayaknya Zenly. semua orang Nah, tahu Zenly deh. Itu mah nah, enggak, itu mah bisa Kalau dimatiin kalian- Zenly, enggak terlalu kalian- kepake Zenly. Itu agak jadi ikut sih. Tricky. Bisa jadi kalian tuh saling ngasih pengertian, bisa juga kalian bisa Saling nggak percaya. saling saling posesif. nah, Ataupun bisa ketahuan lah. Iya sih, kalau pakai Zenly kemana-mana ketahuan anjir. Tapi kalau dimatiin GPS-nya mati pak. Paling ditanyain. Ya pasti protes kan salah satu pihaknya. Iya sih. Tapi ya gitu. Menurut kalian gimana sih kalau LDR tuh emang yang setia tuh bakal kalah dengan yang selalu ada ya? Ini posisinya jauh lah ya. Menurut kalian gimana nih? kalau Menurutku aku Siapa siapa dulu? dulu Mas nih? Abor dulu. Mas ya, Bor, Mas Bor, kalau Mas menurutku Bor. wajar sih. Maksudnya ibarat kalian apa ya? Ibarat kalian sama temen deh. Kalian kalau misalnya punya temen, misalnya dari satu SMA lah, teman SMA biasa setiap hari ketemu terus tiba-tiba kalian masuk perguruan tinggi terus kalian berpisah, pasti kan juga namanya ada rasa kangen kan pasti ada kan. Iyalah. Terus tapi kita lama kelamaan kan kita juga akan menemukan teman yang baru. Pasti yang bisa tetap sama serunya ataupun meskipun misalnya mereka tidak seseru teman SMA, paling enggak dia kan bisa mengobati rasa Rindu. rindu interaksi lah. Iya. Kalau menurutku gitu sih. Kalau Mas Fu? Apa tadi pertanyaannya? Lupa aku. Ya Kapan Allah. terakhir Anda nonton video olahraga? Emang Gak, ayo, serius. ingetannya Mas Fu ini pendek. Pertanyaannya Enggak, gini yang loh. lebih- Enggak, pertanyaannya gini, denger ini. Baik-baik ya. Bener nggak sih yang setia tuh, ini konteksnya LDR ya. Yang Ya, oke, setia oke. tuh bakal kalah sama yang selalu ada. Kalau menurutku gini sih, kalau yang setia bakal kalian selalu ada. Yang setia ini pacar, yang selalu ada teman yang ada di saat itu juga. Misal gini. Iya, maksudnya gini loh. Kan misalnya nih, kita punya pacar. Jauh Ah. nih. Lah Iya, tiba-tiba makanya. tuh ada temennya cowok, Nah, temennya iya. cewek, tapi selalu ada. Otomatis kita Temen semakin dekat itu- kan? tahu. Oke. Jadi kalau ini menurutku ya, contoh gini. Cowok di Surabaya, cewek di Malang. Nah. Benar ya?
Nah, yang setia cowok, setia ini apa kesannya pacar, yang selalu ada ini temen. Temen itu bisa temen chat, bisa temen yang ada di area si cewek kayak gitu. Nah, temen di sini kan juga bisa dua, cowok atau tergantung. Nah, gimana caranya biar ngadepin itu? Ya kalau aku misal sebagai cowok sih berusaha kayak ya punya apa ya perhatian lebih lah. Ya mungkin nggak munafik ada rasa bosen karena ya perhatian terus tiap hari apalagi contoh corona ini kan berapa ya 3 bulan 4 bulan harus over ngabarin kayak gitu itu nggak Iya, apa-apa. mau bagaimanapun peduli-pedulinya kita pastilah ya habis lah ide kan. Ya habis ide ya itu aja sih diatur aja sih kalau menurutku. Pokok kan saling kabar dan nanti kalian kalau misal kangen ya tinggal free call atau fit call kayak gitu sih. Tapi Kalau kemungkinan ibaratnya tapi kemungkinan untuk selingkuhnya itu besar nggak sih LDR tuh? itu bisa tergantung. Nah, makanya kalau kita sebagai cowok ya berusaha gimana bikin cewek itu benar-benar nyaman saat gak ada bersama kita. Nah, itu susahnya itu. Menurutku sih. Kayak gitu. Susah banget sih itu. Coba kalian bayangin kalau cowoknya gimana ceweknya? Gimana cowoknya Pak? Gimana kalau cowoknya tuh limbat? Gimana Nggak coba dia ngomong. ngasih perhatian ke cewek? Pasti dia di rumah ngomong Dikirimin lah. kacang, dikirimin Paling pasir. cuma oh, Oh, oh. oh. Gimana coba? Tapi presentasi keberhasilan LDR tuh kayaknya sedikit banget nggak sih menurut kalian? Sedikit banget. Apalagi Oh. yang kayak misal jauh banget kan kayak Apalagi yang luar negeri ya, itu mah kayaknya Luar negeri. hancur deh. Susah Gila sih sih. kalau luar negeri. Apalagi kalau luar negerinya satunya di Eropa, satunya di Indonesia. Wah, kacau, beda Ah, jam. Susah beda ngubunginnya. jam. Jadi tips buat LDR yang pasti jaga komunikasi, saling percaya, sama saling bikin nyaman lah ya. Jangan Iya, terlalu posesif-posesif menurutku sih. Ibaratnya kan Benar. gini, kalau misal kamu nyaman, pikiran mau selingkuh kan juga nggak ada sih, iya tuh. Nah, Itu kuncinya di situ. Tapi aku mau nanya nih, Silakan. maksudnya nyaman tuh seperti apa sih kalian ini? ya itu Kalau- mungkin nggak ngeganggu satu sama lain ya, kayak momen apa misalnya cowoknya lagi sibuk, ceweknya nggak ganggu, itu kan menurutku sih bikin nyaman salah satu sih. Saling tahu lah ibaratnya, tahu diri. Kalau aku Kan nggak saling tahu tapi pasti nggak tahu kondisinya. Tapi mungkin kan kalau Yang lain awal-awal gimana? emang nggak tahu kan lagi ngapain. Tapi kalau udah kebiasaan kan pasti tahu sih. Ada intuisi gitu ya. Heeh, pasti ada insting antara satu sama lain itu sudah semakin kuat. Asik, gila. Aku gimana caranya bikin saya nyaman ya itu tadi sih. Punya rasa perhatian lebih. Ibaratnya kan kita kan nggak tahu dia di sana ngapain. Nah, kita itu ya jangan terlalu necting, tapi juga jangan terlalu positive thinking. Acting ya apa udah. nih? Negatif thinking. Necting ya misalnya ya kayak waduh dia nggak ada kabar kemana ya. Ya kan siapa tahu dia lagi sibuk atau apa kayak. Ya udah Posesif tak maksudnya. proses. Iya, udah tinggal bilang aja. Kamu kemana kok gak ada kabar seharian? Ntar kalau misal udah online kabari aku ya. Ntar kita teleponan. Nah, kayak gitu bisa. Kalau nyamannya sih gitu sih. Mau cewek kan ya kayak gitu. Itu aja sih kalau menurutku tips kuat LDR loh. Itu buat yang menanyakan, yang merasa bertanya kepada kita, itu sudah dijawab oleh pakarnya langsung tuh. Nah, sifu ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan keberapa, Di? 4 ya? 4. Ini lebih nggak nanya sih, dia nanya solusi sih. Curhat. Solusi. Nih, tak bacain ya. Menurutmu salah nggak sih kalau cuma jadi secret admirer, apa pengagum rahasia, terus nggak mampu ngungkapin karena selalu ngerasa masih belum pantas dapetin dia? Iya. Sepertinya aku merasakan. Aku banget ya. Kenapa? Kayaknya aku juga merasakan seperti itu sih. Wah, yang sama itu ya. Sama siapa nih? Udah lah. Masa kamu nggak tahu? Tenang aja. Mas Fo juga. Gak ada yang denger kok, cuman kita bertiga aja. Ini kan disetel di mana-mana, anjir. Gitu ya? Iya, aku juga gitu kok, teman-teman. Aku juga ngerasain apa yang dirasain sama
anonim ngasih question ini sih. Ibarat kayak laguin Sheila on Seven ya. Nah, gimana nih? Rahasia. Waduh. Nah, benar sekali. Gimana nih? Emang banyak ya yang ngerasa kayak gitu ya rasanya. Terutama cewek-cewek apa cowok-cowok yang gitu biasanya? Semuanya sih. Sama rata aja sih, cewek cowok sih sama. Ayo dari Mas Fit dulu aja, Mas Fit dulu. Jelasin Mas Fit. Mas Fit ini kayaknya paling bersemangat sekali ini ya tadi. Tapi asik nih bahas gini-gini, demen nih aku. Jadi kalau apa ya, solusinya gimana ya? Solusinya harus berani lah menurutku. Harus ngungkapin lah. Kalau kalian emang mau dapetin sesuatu ya harus diungkapin. Gak bisa kalian pendem-pendem terus sih menurutku. Tapi kita juga harus tahu diri sih menurutku. Nyampe nggak kita buat kesananya itu? Apakah kita tahu dirinya kayak gimana nih? Nggak tahu dirinya. Kita tuh sampai nggak ke misalnya kita apa cowok-cowok suka cewek tapi ceweknya apa kastanya kayak di atas kita lah. Cowok. Ya. Ceweknya kayak kastanya di atas kita. Ceweknya kayak cowok ternyata. Enggak lah. Ceweknya kayak kastanya tuh. Seleranya atas lah. Ya atas, kalangan atas lah ibaratnya. Ya menurutku sih kalau gitu mending mundur aja sih. Tapi kalau kalian sambil menunggu, sambil nunggu, mungkin siapa tahu cewek itu jodohnya emang kalian, kan kalian bisa sambil berusaha mendapatkan apa yang kalian harapkan untuk mendapatkan dia. Kalau aku sih nambahin dari Mas Fit ya, sebenarnya itu gini loh. Cewek semakin dewasa itu sebenarnya nggak nyari cowok yang ganteng, manis itu enggak. Tapi sikap. Tapi kalau pas cewek di kondisi SMA, remaja, itu emang lagi nyari yang harus ginilah, materi lah, ginilah. Kalau udah dewasa kan dia, nah iya, kalau udah dewasa kan pasti mikirnya ke depannya gimana. Tapi mungkin berarti nyari yang kayak Mbah Marijan gitu berarti. Tapi menurutku justru kalau udah gede tuh enggak, tapi kalau udah gede tuh bukannya malah mikir harta ya. Soalnya kalau nggak mikir harta terus mereka hidupnya gimana? Enggak, maksudnya kalau dewasa tuh lebih mikir materi. Maksudnya gini loh, materi kan bisa dicari bareng tuh. Yang penting kan tapi hatinya. Siap. Bener gak? Tapi kalau materi dicari bareng, kalau dari nol sama-sama susah juga, Bos. Ya bisa lah sama-sama berjuang. Ya tergantung komitmen sih. Indonesia aja bisa merdeka karena kebersamaan kok. Masa kamu sendirian? Iya. Ya tadi solusinya intinya ya. Solusi dari pertanyaan dari anonim ini. Kalau kalian emang itu ya, kalau kalian pengen bener-bener udah fix aku mau dapetin nih orang, ya udah ungkapin aja lah ke dia. Tapi ya ungkapin saja sebelum kalian disalip sama orang keduluan. Jadi tamu undangan kalian. Apalagi kalau disikat sama temen sendiri. Iya, itu salah sih, itu parah sih. Mending ya. Parah. Terus kalau kalian belum ngerasa pantas ya dicoba aja lah ya. Maksudnya usaha juga lah, karir usaha coba juga yang dideketin ya, kalian juga ya maksudnya jangan sombong-sombong banget lah. Iyalah. Kalian juga jangan jual terlalu mahal. Iya, ya kasih kesempatan lah. Karena justru yang jual mahal itu malah banyak. Kenapa? Karena justru yang jual mahal itu rata-rata nggak laku. Iya. Percuma dia cantik tapi dia jual mahal juga nggak akan laku. Cowok juga males juga. Itu dia tadi. Iya, ibarat kalian lihat orang pakai kaos Supreme, kan belum tentu orang itu suka kan, semua orang kan. Ya, padahal Supreme itu hype kan ya. Iya, padahal orang-orang kan lebih suka Rider. Itu sempak, Pak. Sempak. Dari episode keempat kemarin ya? 4. Kita bahasnya Rider terus. Udah langsung fokus. Gimana kalau menurut Mas Bro? Ya itu tadi nih? Udah kan tadi. Ya yang tadi. Udah kan. Sensu udah tadi. Udah aku mau nambahin. Kayak gini sih, misalnya kamu kan mengagumi kan. Ya udah ya gimana ya? Kagumi itu juga sebenarnya tahu diri juga sih. Kadang kan orang itu ada yang suka sama anak. Ya itu tadi kastanya maksudnya cara itu tinggi dia enggak. Tapi dia pengen kayak gitu. Ya kamu harus tahu diri itu sih yang pertama. Kalau emang kamu mau sama dia, ya kalau menurutku sih kembali, kamu gimana caranya berubah jadi dirimu yang lebih baik. Nggak tahu itu dari segi karir atau tampang kamu gantengin itu terserah sih. Sama apa nih cara gantengin gimana nih? Gimana?
Gantengin Perawatan, tampang tuh perawatan. gimana? Perawatan gimana deh? Sama cewek kan juga gitu. Kalau misal suka sama cowok, wah, wow, aku Wah, bukan ada wow. di kelasnya. Wow. Wow. Wow, ya kan? Wownya juga kayak gini paling. Wow. 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 Jadi kayak si cewek bukan ada di kelasnya gitu kan. Ya udah ya kalian berusaha dari karir mungkin kalian jadi orang yang terbaik tuh ntar cowok atau cowok mana sih yang nggak mau sama cewek-cewek gitu kan. Yang karirnya bagus ibaratnya gitu. Jadi nggak usah minder. Buat insecure-mu menjadi bersyukur. Wah, so gila. Itu masukan dari sobat Masvo ya. Iya, itu Mas Fu tadi apa? Sarjana apa? Sarjana dunia cewek, SDC ya? Mas Fu SDC. Jadi tetap semangat ya buat kamu ya. Nggak ada yang nggak pantas. Semua itu pantas kalau kamu bisa kerja keras. Nah, itu dia yang perlu kita kutip. Semua itu pantas, semua itu sama. Jadi untuk Masvo ya, jangan malas-malas ya. Tetap kejar calon-calon Tetap kejar Anda. dia. Tetap kejar dia. Tapi dia suka sama yang lain. Nah itu juga berat. Nah. Mas Bor, Apa nih berat nih? Mas Apa Bor, nih berat? Apa nih? ini Apa? pertanyaan kelima lebih ke apa? Coba baca. Coba baca. Enggak aneh, pertanyaan kelima nih enggak masuk akal. Iya. Pertanyaan sebenarnya ini singkat ya. Jadi tapi menurut kami agak Ini yang nanya siapa anjir? agak lucu ini. Oke, saya bacakan ya. Ya. Apakah kalian bangga jadi boy? Nah, oh ini pertanyaan kelima, apakah kalian bangga jadi fuckboy? Ya, bentar. Di sini kan ada fuckboy di Di sini. Salah satu dari kita ada fuckboy kan? oh ya Allah. Anda Enggak, jadi ngaku gini. fuckboy tapi Anda tidak punya pendamping. Gimana? Iya. Apakah kalian bangga kalau Belum misal valid nih kayaknya, belum valid nih kayaknya. sebenarnya gini sih, kalau gimana? Ada tanggapan dulu? Gak ada sih, soalnya aku bukan Nggak fuckboy. ada sih. Oh, kurang ajar. Statement ya langsung ya, statement ya. Iya, kita langsung pasrahkan ke fuckboynya aja langsung nih. Enggak. Aku bukan fuckboy, guys. Bukan fuckboy. Aku itu religious man. Oke? Tapi sukanya itu. Asrama Apa? cewek. Iya itulah pokoknya. Ya lanjut aja lah. Oke, apakah kalian bangga? Sebenarnya cowok jadi fuckboy enggak bangga juga sih. Sebenarnya niatan cowok jadi fuckboy itu cuma mungkin ya dari aku kondisi di fakta lapangan kayak pengen deketin cewek-cewek dari mungkin keanekaragaman sifatnya yang beda-beda, keanekaragaman parasnya yang beda-beda kayak gitu. Kalau ibaratnya kalian jadi bangga jadi fuckboy enggak. Kalau rasa aku sih gitu sih. Ya dulu aku pernah, ngaku nih. Ya mungkin maksudnya Mas Fu ini kan misalnya si laki ini pengen jadi supel lah orang. Cuman si cewek ini yang dideketin mungkin ngerasa apa ya GR duluan lah. Iya, tapi gini nggak bisa nyalain GR duluan juga. Ya tergantung cowoknya juga sih. Kalau dia memang ngasih perasaan berlebih ya kurang ajar. Maksudnya gini, kalau misal kamu deketin cewek itu nggak apa-apa, tapi kasih batasan lah, nggak langsung main loss kayak gitu. Main loss. Ya, My benar loss. kan? Main loss. My loss, my everything. Main loss nih kayak My adventure. main loss nih kayak pertanyaan nih, ada satu pertanyaan lagi nih. Bukan satu lagi, ada dua nih. Satu yang terakhir nih. Bentar ini udah belum pertanyaan ini udah dijawab belum? Bentar, aku mau nambahin ini. Aku nggak ada Nah, nambahin kalau sih, aku menurutku- kan fuckboy. Kalau menurutku sih, kalau misalnya ada yang bangga sih, selayaknya laki-laki biasanya perhatian ya. Aku kayak gitu juga sih bisa. Mungkin ada yang bangga karena mereka dapat perhatian, mereka Iya. dapat sanjungan Kasih lah sayang, bisa jadi Iya, kasih Baik sayang, dari- teman chat. Di notice Dari orang-orang. dari sanjungan dari cewek maupun dari cowok. Karena mereka cerita ke teman-teman cangkruknya dia, terus dia dapat sanjungan dari teman kan bisa jadi kebanggaan juga sih. Aku nggak nambahin, aku bukan fuckboy. Tapi gini. Ini ada pertanyaan juga yang nyambung kan. Jadi kayaknya ini anonimnya cewek. Kenapa aku benci fuckboy? Yaitu tadi, karena emang fuckboy kan tersangkanya cowok, korbannya cewek kan. Dia nanya Ya, kenapa ya aku gitu. benci fuckboy. Iya, kenapa aku benci fuckboy? Ya kan Harusnya dia sama sendiri tuh. yang tahu lah.
Iya. Iya kan? Kok tanya ke kita? Ya itu Siapa sih tahu kembali. ceweknya bisa mau jelasin pakai buat podcast sendiri. Wah. Itu sih. Jangan. Kalau menurutku sih gitu. Jadi ya emang fuckboy ini kan emang sukanya baperin toh. Baperin tapi nggak ada kepastian kayak gitu loh. Baperin Nah. dan bersikap liar. Nah, itu. Jadi ibaratnya kenapa cewek nggak suka fuckboy? Ya kayak gitu. Atau mungkin si cowoknya kurang pede mungkin maksudnya buat menyatakan. Nggak Jadi mungkin dia lah. Rasanya kalau Nggak. fuckboy itu udah nggak punya rasa. Malu. Iya. oh, enggak Rasa maksudku gini maksudku gini. Si cowoknya ini maksudnya niatnya baik, dia mau tapi maksudnya dia nggak punya keberanian bukan rasa ke dia. Tapi si ceweknya nganggapnya dia tuh Serius. iya, pasti nganggapnya itu sebagai fuckboy. Padahal dia kan niatnya kurang pede aja Oh mungkin. ya, ya. Itu bisa jadi sih. Itu di dua sisi yang beda sih. Jadi nggak kalau bisa. misalnya kondisinya kayak gitu, mungkin ceweknya Jadi ibaratnya gini, nggak bisa nyalahkan juga fuckboy itu pure kesalahan cowok enggak. Kayak gitu. Sentimen cewek kan juga beda-beda toh. Oke. termasuk sentimeter cowok juga. No comment aku, Kalau no pas comment, lagi- no comment. Kalau pas lagi berdiri, Penggarisnya kan maksudnya. Oh iya. Kan ada yang penggaris 30 cm, ada yang Oke, kita lanjut pertanyaan keberapa tadi? Lupa, anjir. nah ini ketujuh ini. Ini yang terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Ada dua Sih ini. Yang pertama Ada ya. dua. Atas dulu, Kamu dulu tuh, Mas Iya, Fu. aku- Aku oke. Siapa yang ngomong? Mas Fula. Aku dulu. Oke. Jadi kan gini, ini malah nggak jelas sih pertanyaannya. Rasanya first kiss. Nah, aku aplikasikan ke apa? Ini bisa jadi judul ini. Rasanya first kiss. Iya bener. Kita bahas di podcast berikutnya ya kalau ini ya. Enggak lah, kita Ya, jadi satu lah. Itu gampang lah. Jadi kan ini sebenarnya first kiss ini apa nih? Kayak gimana nih maksudnya first kiss? Mungkin Nah. pada pendengar yang belum ngerti maksudnya. ini aku aplikasiin ke fuckboy. Apakah kiss selalu dilakukan para fuckboy? Enggak, kita bahas Sebenarnya rasanya first kiss dulu. Enggak mau. Mas Fu harus jelasin rasanya first kiss. Enggak mau tahu. Enggak gitu. First kiss itu apa dulu? Mungkin para pendengar Kalau kurang ngerti maksudnya. katanya Norman Osborn itu waktu di film Spider-Man berapa ya? Spider-Man Norman 3 itu. Osborn. Oh iya. Apa hubungannya nih? Norman Ada. Osborn. Norman Osborn. Namanya Spider-Man. Peter Parker. Harry. Bapaknya. Harry Potter. Bapaknya. Norman Osborn lah bapaknya sih. Bapaknya si Harry anjir. Oh iya. Iya sih, Harry Osborn. Nah, jadi dia itu pernah ada scene kayak gini. Kan dia kan lagi neror Peter Parker. Terus habis itu diundang si Mary Jane ke apartemennya, masak bareng, dan akhirnya kiss kan. Terus gimana rasanya? Rasanya kayak blueberry katanya. Apa cuy hubungannya? Apa maksudnya? Tidak menjelaskan nih. Blueberry. Jangan sambil bayangin lo ya. Gimana jadinya intinya? Dulu, first kiss ini apa dulu? First kiss Kan itu aku nanya, cuman apa pertama, Pak. Maksudnya itu cuman pertama yang dilakuin sama anak zaman sekarang. Oh, ya aku sering sih Wah, sama siapa? ke Cipika-cipiki. ibu, ke orang tua sih biasanya aku sih. First kiss itu gini, namanya first itu bukan yang pip, Apa dong? Bukan yang pipi. itu. Apa? Bibir. Yang kayak film-film luar negeri. Bibir. Nah, bibir. Mulut. Aduh. Itu berarti Atau sampai rahang saling menyentuh. Sampai transfer liur. Itu maksudnya mungkin nafas buatan. Anjir. Sesek dikasih Kacau. nafas buatan. Aduh. Nih. Ngawur. Ini kan tadi udah rasanya first kiss, berarti kalau kata Spider-Man kayak blueberry. kita Kasih nafas buatan kata-kata. kita bertiga nggak bisa jelasin lah kalau rasanya first kiss, nggak pernah ngerasain. Menurut kita ya penjelasan blueberry lah ya. Iya, Tapi kayak ini blueberry. pertanyaannya aplikasikan kayak yang sering dilakukan Pak. Sebenarnya bisa juga sih, modus-modusnya kan kurang ajar emang. Apa pertanyaannya tadi? Jadi misal Nggak pertanyaannya tadi apa? ya kan
ini loh kan rasanya bisnis kan. Heeh. Tak aplikasikan di fuckboy. Kaki selalu dilakukan para fuckboy pacaran. Oke. Gimana jadinya? Apakah sering dilakukan? Kalau menurutku gini sih. Fuckboy itu kan emang ya hitungannya dari kan brengsek. Anjir, bahasanya terlalu kasar. Kayaknya kita terlalu menyudutkan fuckboy di sini ya. Kita dari tadi Ya, ngatain jangan. fuckboy brengsek. Mohon maaf nih fuckboy. Sadar diri Anda. Jadi sih kalau menurutku memang ya kadang sih karena kan emang buat apa ya buat pacaran itu niatnya kan nggak ada kan mencoba kayak gitu. Kalau misal ketika lagi hati-hati kamu mbak itu hati-hati. Jadi fuckboy menurut Mas Po nih kebanyakan gitu. Kalau misalkan kalian tiba-tiba ada contohnya di A1, A2, Nah itu kursi keramatnya fuckboy itu. Di apa kok nggak tahu apa? kursi bioskop. A1, Bioskop. A2. Di pojok dong. Iya kursi keramatnya fuckboy itu di situ. Anjir. Aku yakin loh. Aku pernah sih kedapatan dapat di bagian pojok. Asli gak enak sama sekali teman. Itu bukan best view-nya lah kalau bioskop di tengah. Iya. Nah ya. Buat apa kalian mesen pojok-pojok? Hah? Fuckboy. Ya buat itulah buat olahraga lah ya Mas Pur ya. Ya enggak Ngapain tuh olahraga kok harus sambil nonton? Olahraga itu loh Mas Pur. Apa yang buat nyengkremin tangan itu loh. Oh, itu apa sih namanya? Apa namanya Ya, yang angkat barbel lah. nah itu Angkat barbel lah. angkat bar Apalagi kalau enggak gitu. apa Angkat barbel kan? iya angkat barbel tapi kok rasanya squishy ya Pak ya. Ya mungkin lembek mungkin buat dirancangnya enggak keras. Berarti intinya fuckboy ini selalu apa? Bisa lah kadang itu gitu modusnya. Kebanyakan sampai begitulah, sampai ngelakuin gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian tiba-tiba diajak nonton terus kedapatan di situ ya mungkin ya Cowok kalian fuckboy. kedapatan di situ mungkin ya nggak selalu misalnya kan kalian diajak begituan ya. Bisa jadi ya ketepaan di situ aja. Tapi buat Iya. cewek-cewek Tapi kalau misalnya kalian dapat ya mungkin bagi kalian suka ya bisa bersyukur. Menikmati. Mata ada suka enjoy. coy. Enjoy. Ini ada pertanyaan terakhir ya. Oke silakan. Ini lebih ke menceritakan sih. Dia bercerita. Bisa nggak bahasa Jawa ini Mas Fit? Indonesiain loh, Indonesiain. Bacain deh. Aku aja. Jadi ada nih ceritanya ini kan lagi nggak pacaran. Tapi di mana-mana mereka itu berdua. Bareng, Ya ibaratnya kayak pacaran lah. Kemana-mana bareng. Kita ya kelihatannya kayak pacaran. Tapi si cowok ini tiba-tiba ninggalin si cewek tanpa alasan, juga tanpa kejelasan. Nah, kalau gitu salahnya si cowok atau salahnya si cewek? Soalnya kan terlalu terbawa perasaan. Perasaan ini sebenarnya pertanyaannya sebenarnya agak ambigu. Soalnya Ini yang nanya cewek apa cowok nih? Berarti kita harus jawabnya. Kayaknya kalau dari cara bicaranya ya kayaknya cewek sih. Iya sih. Cewek kayak cewek. Kan dia nanyanya tapi tiba-tiba lah si lakinya meninggalkan ceweknya. Iya. Tapi kalau menurutku ya nggak apa-apa, kan nggak ada ikatan. Soalnya si keduanya sudah mencatatkan perasaan terus. Tapi kan nggak ada mencatatkan perasaan. Harus bertanggung jawab sih. Enggak, tapi kan ini itu kan sebenarnya dia kan ngomong enggak, tapi kan di pertanyaan ini ya, kalau kalian bisa lihat di layar ada pertanyaan. Ini apa namanya? Kan nggak, dia ngomongnya tuh nggak ada nyatain perasaan. Kayak pacaran, kemana-mana bareng. Berarti kan belum tentu pacaran dong. Berarti udah baper duluan gitu ya? Iya, si ceweknya terlalu baper menurutku. Tapi ya dari Mas Fit dulu aja, ntar aku yang terakhir. Iya, menurutku si ceweknya selalu baper. Jadi ya cowoknya nggak salah sih. Dan itu dan dia nanya ada tambahan pertanyaan nih, umum nggak itu? Menurutku umum sih. Kalau selama belum ada ikatan satu sama lain ya bebas mau ngapain aja. Iya nggak sih? Ataupun si ceweknya juga bisa. Kenapa si ceweknya Kalau kenapa? misalkan nggak ada, ya ceweknya yang nanya kan nggak apa-apa kan?
Iya. Cewek Cewek- nggak usah gengsi juga sih sebenarnya. Sebenarnya ceweknya Hmm. nanya lah, kamu tuh ngapain sih sebenarnya sama kita nih apa? Gitulah nanya. Nah, itu nggak apa-apa, tegas aja buat temen-temen cewek itu tegas nggak apa-apa sih. Daripada kamu lama-lama disakiti. Daripada kamu tinggal lama cowok tinggal Cowoknya kena stroke. ditanyain dulu sebelum meninggal. Pastiin dulu. Tapi kalau pacaran Kamu ditinggal, sehat, kan? enggak. Tapi kalau pacaran ditinggal sampai meninggal, rasanya sakit banget sih hati itu. Iyalah, Aku ngelihat, nggak ada aku ngelihat kemarin kan apa? Salah satu pemusik lah, Glenn Fredly kan meninggal nih. Itu istrinya kasihan banget, mana anaknya baru lahir, ya kan? Iya. Kacau. Kita di Indonesia kehilangan salah Satu musisi terbaik. talenta yang terbaik lah ya. Iya sih itu. sedih Gimana banget Mas sih. Bor? Responnya Mas Bor? Sebelum Tadi umum lah ya. Apa nih? Yang tadi itu sering lah ya. Iya, Sih, ini. menurutku. Banyak lah cowok kayak gitu selama. Jadi gini loh. Ya, aku Kadang-kadang menurutku bukan. Ya Iya. gimana? enggak, Mas Bor dulu dah. Ya menurutku bukan masalah umum nggak umum. Kalian tinggal ke apa ya, keberanian kalian sendiri lah, kemauan kalian sendiri lah. Kalian mau biarin hal itu bisa terus berjalan kayak gitu terus atau mau dirubah nih, mau si ceweknya mau nenggesin lagi kak, kayak gitu sih. Kan nggak melulu soal cowoknya terus ya. Iya, kadang-kadang kayaknya dua-duanya sama-sama malu. Sebenarnya ada rasa dua-duanya. Cuman nggak ada yang mau ngungkapin, nggak berani. Nah, mungkin. di sisi Nah, lain, itu agak PR sih kalau misalnya sama-sama. Ya harus Terus salah aku ya. satu lah berani. Oke, silakan Mas Fu. Pakarnya nih Kayaknya kita dari lihat tadi. pakarnya yang berbicara. Kita dengarkan. Kayaknya dari tadi mau ngegas ngomong Iya, nih. dia udah nggak tahan dari tadi. di sisi lain gini sih, kalau apa nih? Kalau misal kayak gini ini ya antara ceweknya berharap tinggi sama cowoknya emang beri perhatian lebih, kesan yang apa ya? Ibaratnya baper lebih lah ke si cewek kayak gitu. Kalau ibaratnya kadang tuh gini, ada mereka yang nggak maksa buat pacaran, tapi takutnya itu kalau ketika pacaran kondisinya itu tiba-tiba beda, suasana beda, dan kalau udah putus kan musuhan. Nah, di sisi lain kalau misal kayak gini terus nyaman, ya emang nyaman, tapi sebenarnya kalau kata si cewek-cewek sih kayak sebenarnya itu ada rasa sakit hati juga, karena apa ya? Kan kita kan temen, kita kemana-mana berdua, tapi nggak ada. Misal si cowok udah sama cewek lain ya kita nggak bisa cemburu kan, karena kita kok tahu kondisi status kita apa kayak. Ya ibaratnya gimana ya? Enggak sih itu Umum. tergantung masing-masing. Tapi itu- Pas sakitnya. Nggak, tapi itu banyak ya. Banyak sih kayaknya. Menurutku Ya kayak gitu banyak dibuat friend kan kayak gitu. ya dibuat friendzone lebih. Mungkin nyamannya di friendzone kali cowoknya. Ya, cowok nyaman di friend zone, jangan di pacaran. Atau juga sebaliknya kadang kayak cowok berharap pacaran, cewek berharap mending nggak ada perasaan lah, kita temenan aja. Jadi sebenarnya kalau masalah perasaan sih cowok cewek sama aja. Nggak ada yang Itu kalian berbanding. dapetnya kayak gimana? Nah, tergantung Itu aja dapat sih. tipenya yang gimana sih. Itu aja. Kalian kalau mau dapat yang Kayak tebak-tebak bagus, berhadiah. Gitu. iya. Kalau kalian pengen dapat yang baik, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Minta didatangkan Sholat. yang baik, jodoh, itu semua dari tangan Allah Subhanahu wa taala sih. Amin amin ya Allah, amin. Mas Fit, doanya Mas Fit. Mari dipimpin Mas. Mari dipimpin Mas Fit. Doanya full. Itu pada Mas. Berarti itu Para Beberapa- pendengar yang mungkin enggak. sedang meresahkan Iya, itu persoalan percintaannya, silakan dipimpin. enggak ada sih. Itu tadi beberapa pertanyaan dari pendengar kita ya. Jadi ternyata pendengar kita banyakan cewek ya. Wah, Ada cowok sih tapi kalau nggak salah. ada. Aku sendiri tuh yang nonton. Oke, ini buat kalian para pendengar-dengar Rough Industry yang mau nanya bisa di komen, di kolom komentar bisa nanya. Untuk yang mau Jangan lupa dengerin, YouTube. ya, untuk yang mau dengerin di Spotify bisa langsung ke Spotify, linknya ada di deskripsi semua. Ya Jangan namanya lupa follow Bosok ya. Podcast. Mm-mm.
Kalau Jangan kalian lupa follow ya. ya sama kalau kalian belum subscribe, logonya di bawah masih warna merah. Subscribe lah. Gratis kok. Seumur hidup tuh gratis berlangganan. Nanti kalian nyalain loncengnya juga biar dapat podcast terbaru dari kita. Jangan lupa di-like juga. Ngasih topik. Iya kalau kalian Boleh lah. kalau Kita kalian mau request topik atau request ya bintang tamu jangan yang susah-susah ya Pak. Kita bukan siapa-siapa. Iya. Ya mungkin mau ngundang Michael Jackson gitu kan susah kan lah ya. Iya susah. Nggak mati, mungkin Pak. lah ya. Ya, iya sih. Jokesnya gelap gitu ya. Atau mungkin Barack Obama ya mungkin agak susah ya. Jangankan Barack Obama mau ngundang artis Indonesia aja kayaknya kita nggak mungkin Pak. Nah, ya. Ngundang Audela aja kita juga susah loh. Artis Surabaya, seleb. Iya kan? Kayaknya Anda familiar sekali. Iya. Sepertinya Revo ada sesuatu dengan Mbak satu Dengan itu. siapa? Apa nih? Satu. Siapa nih kan siapa itu? Mas Fu. Oke, Oke gimana? Sekian podcast dari kita Raffi Industri tentang percintaan. Jadi itu tadi keluh kesah semua dari pendengar-pendengar kita. Kalau kalian mau nulis keluh kesah, mau nanya-nanya ke pakar tentang cinta, yaitu Mas Fo, bisa langsung tulis di Siap, komen. Bos. Bisa langsung tulis di komen. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah!